Ya pemirsa, Anda kembali mendengarkan kami di Batik Bincang Indonesia Tiongkok, edisi khusus penguatan hubungan bilateral, analisis kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo ke Tiongkok. Bersama saya, Adelia Astari. Pemirsa, pada 8 hingga 10 November 2024, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Tiongkok sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-8. Kunjungan ini diharapkan mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, investasi, teknologi, dan kebudayaan. Dalam acara ini, kita akan berbincang dengan seorang ahli dari Tiongkok, yaitu Profesor Suliping, pengamat dari National Institute of International Strategy atau NIIS, untuk mendapatkan perspektif mengenai dampak dan juga proses atau prospek kerjasama antara kedua negara pasca kunjungan tersebut. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa Profesor Suliping yang saat ini sudah bergabung bersama saya melalui Zoom meeting. Halo, selamat pagi Prof. Suliping, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih. Ya, Prof. Suliping, seperti yang kita tahu tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pada 8 hingga 10 November yang lalu, Presiden Prabowo ya melakukan kunjungan ke Tiongkok. Ini tentunya sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia dan juga ini jadi momen penting ya, Prof, untuk pengembangan hubungan kedua negara. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Prof. Suliping, dari perspektif hubungan bilateral tentunya ya, bagaimana Anda melihat pentingnya kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok kali ini? Saya rasanya menurut segi atau perspektif Tiongkok, kunjungan eh, Presiden Prabowo ke Tiongkok sangat penting untuk mempererat hubungan bilateral kedua belah pihak. Mengapa? Karena tanam tahun ini Presiden Prabowo sudah dua kali Hmm, mengunjungi Tiongkok. ya, Yang satu pada bulan Maret ya betul. sebagai Menteri Pertahanan ya, Hmm, tapi pada waktu itu beliau baru dipilih sebagai presiden baru di Indonesia, tapi belum dilantik. Tapi hmm, beliau ke luar negeri pertama kalinya setelah dipilih memilih Tiongkok sebagai negara yang pertama kunjungannya. Itu yang menunjukkan bahwa itu Prabowo sangat mementingkan itu hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok. Kan ini beliau juga untuk pertama kali sebagai dilantik sebagai presiden baru yang baru dilantik ya hmm, kunjungan Tiongkok itu juga sangat penting. hmm, Itu juga menunjukkan hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu mempunyai arti penting dan arti mempunyai apa maksudnya arti strategis hmm, ya itu sebetulnya apa sebagai diketahui umum beliau sebelum kunjungan Tiongkok beliau bilang kali ini sebetulnya mempunyai arti strategis. Saya rasanya dalam situ pasti dalam apa dialog hmm, antara pimpinan Tiongkok dengan Presiden Prabowo dalam isu-isu strategis sudah mendapat banyak konsensus. Saya rasanya itu yang sangat penting bagi kunjungan kenegaraan Prabowo ke Tiongkok kali ini. hmm. Oke, baik, Prof. Suliping. Jadi memang ini sangat penting dalam artian memang ini kunjungan pertama Presiden Prabowo sebagai presiden, walaupun sebelumnya juga sudah pernah berkunjung ya di bulan Maret pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan berikutnya, Prof. Suliping, bagaimana menurut Anda kunjungan ini akan mempengaruhi kerjasama ekonomi antara kedua negara, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Dan kita juga tahu kemarin sudah ada beberapa MOU yang disepakati. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Prof. Suliping? Saya rasanya kerjasama di bidang ekonomi Hmm? merupakan bidang prioritas kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia. Karena Presiden Prabowo itu targetnya utamanya untuk merealisasi 2045 Indonesia Emas
supaya tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Kalau yang mau merealisasi target yang tersebut, saya rasanya kerjasama di bidang ekonomi Indonesia dengan Tiongkok itu paling penting. Karena setahu saya sekarang investasi dari Indonesia, dari Tiongkok, pihak Tiongkok ke Indonesia sangat banyak. Hmm. 3 minggu yang lalu saya baru melakukan survei ke Indonesia. Saya benar-benar merasakan itu banyak itu perusahaan-perusahaan dari Tiongkok itu sekarang sudah apa maksudnya melakukan investasi secara besar-besar ke Tiongkok. Mereka sangat apa maksudnya mereka menganggap itu Indonesia sebagai itu tujuan investasi utama bagi mereka. Dan kali ini kunjungannya setahu saya sudah menandatangani banyak apa maksudnya MOU Hmm. atau perjanjian antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan Indonesia melampaui 10 miliar US dollar. Misalnya termasuk infrastruktur, termasuk itu perikanan, termasuk energi terbaru, Hmm. dan lain-lain. Saya rasanya tanam situ, baik Indonesia maupun Tiongkok bisa mendapat itu banyak manfaat dari investasi yang tersebut. Ya, karena dalam bidang yang tersebut, perusahaan-perusahaan dari pihak Tiongkok mempunyai keunggulan, misalnya teknologi, keunggulan tenaga teknologi dan mungkin ada yang banyak apa dananya. Hmm. Tapi bagi Indonesia mempunyai banyak keunggulan di bidang tersebut. Misalnya ada banyak itu bahan-bahan apa maksudnya sumber daya, ya itu yang sampai banyak dan kemudian pasar Indonesia juga sangat luas. Dan dari situ saya rasanya kedua pihak bisa bekerja sama. Oke, baik. Berikutnya Prof. Suliping, dari pertemuan tersebut juga kan sudah disepakati beberapa MOU tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Suliping, ada perikanan, kemudian juga ada investasi, dan juga ada di energi terbarukan. Nah, dari sektor-sektor tertentu mana, dari sektor-sektor yang tadi kita atau apa Prof. Suliping sampaikan, sektor tertentu mana yang menurut Anda akan mendapatkan manfaat terbesar dari kerjasama bilateral ini? Saya rasanya sumber daya mineral Hmm. mungkin di kemudian hari kedua pihak bisa apa maksudnya bisa galangkan atau bisa dibertanamkan itu karena saya rasanya sangat potensial karena Indonesia mempunyai sumber daya mineral yang saya rasanya yang luar biasa di seluruh dunia dan China saya rasanya Tiongkok pihak Tiongkok kita punya banyak itu keunggulan-unggulan dalam bidang yang tersebut. Saya rasanya misalnya bisa bekerja sama itu di sumber daya mineral. Kali ini sudah menandatangani itu banyak itu apa kesepakatan tentang kerjasama di sumber daya mineral atau mineral hijau dan lain-lain. Saya rasanya di bidang itu kedua pihak bisa galangkan, misalnya perusahaan Tiongkok bisa melakukan transfer apa teknologi supaya perusahaan atau delegat di Indonesia bisa menguasai teknologi pengelolaan sumber daya mineral. Saya rasa Iya. itu sangat penting. Hmm. Juga itu sangat era Hmm. bersangkutan dengan strategi hilirisasi di Indonesia Ah. karena Indonesia sebagai itu negara yang sedang berkembang, saya Hmm. rasanya sektor-sektor hilirisasi itu sangat memainkan peranan yang sangat penting karena itu hilirisasi fokus pada itu pengelolaan itu sumber daya itu mineral. Hmm. Kalau di situ sekarang Indonesia dengan Tiongkok kita sudah bekerja di sektor yang tersebut, saya Ya. rasanya sudah mendapat prestasi yang cukup memuaskan, misalnya di pengolahan nikel Hmm. di dalam itu Indonesia sudah ekspor itu banyak barang-barang yang tambahan sudah mendapat banyak nilai tambahan bagi Indonesia. Itu saya rasanya cukup potensial di kemudian hari. Hmm.
Ya, jadi energi baru ini ya, Prof, bisa jadi sektor yang potensial di masa depan ya untuk hubungan bilateral kedua negara. Baik, Ya, berikutnya ya. Prof Suliping terkait dengan teknologi ya, karena mengingat kita tahu Tiongkok adalah negara yang besar ya dalam pengembangan teknologi. Nah, selain tadi peluang energi terbarukan, tentu kita juga bisa melihat ada peluang kerjasama di bidang teknologi hijau dan juga teknologi digital. Ini hal yang juga sebenarnya Indonesia dan juga misi dari Presiden Prabowo bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat peluang kerjasama di bidang ini, Prof. Suliping? Setahu saya sekarang misalnya eh, banyak itu perusahaan-perusahaan Tiongkok sekarang sudah membuka kantor atau cabangnya di Hmm. Indonesia. Misalnya perusahaannya Huawei. Kali Ya. ini saya kunjungan itu kantornya di Jakarta. Huawei perusahaannya misalnya mereka mempunyai itu proyek khusus untuk melatih tenaga Indonesia untuk menguasai teknologi apa digital. Mereka Hmm. setiap tahun punya rencana. Sebetulnya seperti mereka mendirikan sekolah pelatihan. Saya rasa itu sangat penting bagi orang Indonesia supaya bisa mengejar itu apa maksudnya teknologi digital di situ. Di samping itu saya rasanya bisanya apa mahasiswa atau dari Indonesia mereka bisa melakukan apa pelajaran lanjutan ke Tiongkok, misalnya bisa apa maksudnya mendapat itu gelar S2, S3 bisa sampai ke Tiongkok karena Nabi Muhammad pernah mengatakan menuntut Hmm. ilmu walaupun ke negeri Cina. Saya Betul. rasa dalam teknologi yang tersebut Hmm. ya bisa apa orang apa belajar belajar atau mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia bisa ke universitas di Tiongkok karena di bidang itu ya kami bisa pemerintah Tiongkok bisa memberikan banyak beasiswa bagi itu calon-calon S2 dan S3 dari Indonesia bisa belajar di apa di teknologi digital di teknologi hijau di satu karena saya rasanya di kemudian hari bisa apa maksudnya diperdalam di bidang yang tersebut. Baik, ya harapannya tentu bisa diperdalam ya kerjasama di teknologi digital dan teknologi hijau dengan juga melakukan pertukaran mahasiswa, pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Begitu ya, Prof. Suliping ya. Ya, betul. Hmm. Oke. Baik, yang berikutnya juga ini masih ada kaitannya dengan pertukaran budaya, Prof. Suliping, di mana pada tahun 2015 mekanisme pertukaran budaya tingkat wakil Perdana Menteri antara Tiongkok dan Indonesia ini didirikan. Nah, memberikan arah bagi kerjasama pertukaran budaya kedua negara juga tentunya. Nah, bagaimana Anda melihat potensi kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang budaya dan pendidikan, Prof. Suliping? Dan apakah Anda percaya bahwa kerjasama di bidang ini dapat membantu meningkatkan pemahaman antara kedua masyarakat. Jadi bagaimana ini bisa mengenal ya satu sama lain masyarakat di Indonesia dan juga di Tiongkok. Bagaimana menurut Anda, Prof. Suliping? Eh, Anda sekali mungkin tahu dalam peribahasa Indonesia eh, ada bahwa pepatah bahwa Hmm. kalau tidak kalau tidak kenal tidak bisa sayang. Hmm. Saya rasanya mungkin mau Indonesia dengan Tiongkok ya kita harus itu saling mengenal ya baru saling bisa apa maksudnya jatuh cinta Ah. ya saya rasanya mungkin itu janurnya. Eh, jadi pertukaran antar masyarakat atau pertukaran antara apa kebudayaan antara kedua belah pihak juga sangat penting saya rasanya. Indonesia saya rasanya juga mempunyai sumber daya kebudayaan. Saya sering kunjungan Indonesia. Indonesia ada terdapat banyak kekayaan atau kekayaan kebudayaan misalnya di Jogja, di kota-kota Jawa yang lain. Ya, saya rasanya bisa Indonesia dengan Tiongkok bisa bersama-sama bisa mengeksplorasi kekayaan kebudayaan tersebut. Ya, itu sangat sangat penting. Indonesia saya rasanya sekarang sedang mau apa maksudnya mau memperkuatkan industri apa kreatif
kalau yang mengembangkan itu industri kreatif, saya rasanya harus tahu itu kekayaan kebudayaan di mana. Misalnya sekarang Tiongkok dengan Indonesia kita bisa bekerja sama di membuat itu film bersama-sama, tapi filmnya biasanya latar belakangnya mungkin bersangkutan dengan kekayaan kebudayaan Indonesia, kekayaan kebudayaan Tiongkok. Dari situ kita bisa tahu sudah apa penonton atau pemirsa bisa tahu kalau mereka sudah menonton itu film dengan Tiongkok dengan Indonesia bisa tahu oh kita apa konsensusnya di mana itu bisa menempat itu apa saling mengenal lah itu sangat penting. Kemudian biasanya ada Indonesia saya rasanya orang Indonesia sangat suka menyanyi. Sekarang itu nyanyi-nyanyian Ya. Indonesia juga sangat populer di Indonesia atau di Nusan di ASEAN atau di dunia. Tahun 50-an, 60-an misalnya lagu Bengawan Solo, Hmm. Hano-Hano Bandung dan Ya. lain-lain. Eh, Meskipun demikian sudah tahunnya sudah berjauh sangat jauh, tapi Hmm. sekarang misalnya di Tiongkok masih populer itu lagu-lagu yang Hmm. tersebut. Tapi sayang sekali itu lagunya di 50-an 60-an itu. Tapi sekarang itu lagu-lagu yang populer sekarang di Indonesia belum dipopulerkan Hmm. di Tiongkok. Saya rasanya mungkin pihak itu Tiongkok bisa mengundang penyanyi-penyanyi yang terkenal dari Indonesia bisa di sini melakukan pertunjukan nyanyi-nyanyian. Saya rasanya mungkin lain kali bisa coba ini tentang nyanyian. Bisa tari-tarian di Indonesia juga sangat saya rasanya sangat sangat mengesankan itu bisa nanti pemerintah Tiongkok bisa mengundangkan banyak rombongan-rombongan tadi yang misalnya dari Pulau Bali, dari tempat yang lain bisa mengunjungi China supaya orang Tiongkok bisa mengenal itu kesenian itu sangat luar biasa dari pihak Indonesia juga sangat penting. Dan setahu saya sekarang misalnya pertunjukan atau pertunjukan dari Provinsi Xinjiang selalu itu melakukan pertunjukan di Indonesia juga saya rasanya bisa supaya banyak orang Indonesia bisa mengenal itu kesenian Tiongkok diri sendiri juga saya rasanya itu kedua pihak lah itu pertukaran juga antara di bidang kebudayaan juga sangat menunjukkan itu kerjasama sangat potensial dan karena itu kebudayaan kesenian pendidikan ya saya rasanya itu sangat luas. Nah, sekarang yang paling penting pemerintah Tiongkok dengan Indonesia harus melakukan itu mekanisme yang cukup efektif supaya menyediakan itu platform supaya seniman-seniman kedua pihak bisa lebih bebas ke Betul. Indonesia, bisa lebih bebas ke Tiongkok, bisa saling sering melakukan pertukaran. Itu saya rasanya itu sangat penting. Ya, karena memang melalui seni biasanya semua orang bisa disatukan ya, Prof ya. Bahkan yang tidak mengenal bisa saling mengenal. Nah, jadi harapannya pemerintah kedua negara baik dari Tiongkok dan Indonesia bisa lebih menyiapkan mekanisme yang mendalam ya untuk menggali hubungan di bidang seni, budaya dan pariwisata ini. Begitu ya, Prof ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Yang berikutnya, Prof. Suliping juga tentunya dalam proses kerjasama yang dilakukan, tantangan atau hambatan apa yang mungkin dihadapi kedua belah pihak dan metode apa yang efektif begitu ya, yang menurut Prof. Suliping dapat mengatasi hambatan tersebut. Saya rasanya kami sekarang baik Indonesia maupun Tiongkok kita sudah menghadapi bersama-sama geopolitik yang lebih kompleks, Betul. geopolitik yang lebih tidak stabil, tidak aman. Itu Hmm, saya rasanya itu isu-isu itu internasional itu yang menjadi hambatan antara kedua belah pihak karena sudah memberi efek kedua hubungan bilateral. Dan dalam dua negeri, baik Indonesia maupun Tiongkok, kami semuanya mempunyai itu nasionalisme. Setiap negara mempunyai
nasionalisme. Nasionalisme sebetulnya ada dua sisi. Yang sisi punya itu positif, tapi sisi yang lain menjadi pasif, negatif. Ya, kalau begitu itu kalau yang fungsi itu negatif pasti memberi kurang baik terhadap itu hubungan bilateral. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya rasanya mungkin kesalahpahaman. Ya, karena Indonesia dengan Tiongkok merupakan itu negara-negara sedang berkembang yang sangat besar. Ya, karena kami mempunyai penduduknya sangat banyak, ya, jumlahnya sangat banyak. Tapi sayang sekali, itu pertukaran antara masyarakat itu tidak begitu sering. Ya, misalnya sekarang saya mau dari Beijing ke Jakarta, saya harus mungkin bukan setiap hari mempunyai direct flight, langsung penerbangan langsung bukan setiap hari. Ya, saya harus transit misalnya di Guangzhou, di Shenzhen, ya baru bisa ke Jakarta. Itu tidak begitu, apa maksudnya tidak begitu gampang. Ya, nanti kita bisa bisa tampak itu lebih banyak itu penerbangan yang langsung itu supaya itu rakyat bisa sering itu komunikasi karena baik Indonesia atau orang Tiongkok kami mengenal bukan langsung mengenal, kami mengenal dari pihak yang ketiga. Misalnya pihak kami itu rakyat biasa mengenal Indonesia atau Tiongkok melalui media asing, media misal Eropa, Amerika saja, bukan dari media informasi bukan dihasilkan kita diri sendiri. Itu sayang sekali. Jadi pasti terjadi banyak kesalahan. Saya rasanya kampanye yang tersebut. Jadi di kemudian hari solusinya harus itu memperera itu pertukaran antar masyarakat. Setuju. Ya. Berikutnya, Prof, mengenai apa yang dikatakan juga oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning ketika pengumuman kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok, beliau mengatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok merupakan kesempatan untuk memperkuat saling percaya politik tingkat tinggi antara Tiongkok dan Indonesia. Nah, menurut Anda, Prof, seberapa penting peningkatan kepercayaan politik tingkat tinggi ini bagi hubungan bilateral dan juga bagaimana kepercayaan ini mempengaruhi stabilitas kawasan? Saya rasanya kepercayaan di politik atau kepercayaan di bidang politik sangat penting dalam hubungan bilateral. Hmm. Terus terang, kalau tidak ada kepercayaan politik, mungkin tidak ada bekerja sama di bidang ekonomi yang lebih kuat. Eh, mengambil contoh, misalnya sekarang hubungan bilateral Tiongkok dengan Filipina di isu-isu Laut Tiongkok Selatan, ya, tapi ini sangat melukai hubungan bilateral Tiongkok dengan Filipina. Jadi sekarang Anda sekalian bisa lihat itu kerjasama di bidang ekonomi antara Tiongkok apa maksudnya diduga tidak begitu baik, betul kan? Semuanya sudah ditunda, betul kan? Jadi dalam konteks yang tersebut, saya rasanya kepercayaan politik yang memainkan peranan yang paling penting dalam hubungan bilateral. Justru itu menunjukkan mengapa sangat penting kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia baru ke Tiongkok kali ini. Baik, ya pasti dibutuhkan kepercayaan untuk bisa melakukan banyak kerjasama ya, Prof. Ya, artinya ini yang ditunjukkan kembali oleh kedua negara kepercayaan politik tingkat tinggi. Ya, berikutnya eh, berkaitan dengan kerjasama multilateral, Prof. Suliting. Baik Tiongkok maupun Indonesia ini kan adalah anggota G20 ya, dan juga merupakan anggota penting dalam negara-negara selatan global atau Global South, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong kerjasama di kalangan negara-negara selatan. Nah, bagaimana Anda melihat Tiongkok dan Indonesia memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam urusan internasional dan regional untuk bersama-sama mempertahankan sistem internasional yang berbasis pada PBB dan mendorong pelaksanaan multilateralisme yang nyata, Prof. Soliting? Saya rasanya dalam menjaga
prinsip multilateral China, Tiongkok dengan Indonesia kita mempunyai kepentingan bersama-sama karena kami termasuk negara yang sedang berkembang. Ya, kami mempunyai misi bersama, tugas bersama, nasib yang bersama. Jadi bagi kami itu harus menjunjung tinggi multilateral. Ya, karena kalau unilateral itu sangat merusakkan sistem sekarang ini. Ya, kalau sistem ini sebetulnya kita harus menjaga seperti di BBB itu ada prinsip-prinsip tanam itu biogam PBB. Ya, Indonesia dengan Tiongkok kita harus memperjuangkan. Kalau tidak, ya nanti Indonesia dengan Tiongkok kita akan kalah. Itu yang sangat penting. Jadi kita terutama di area itu Global South, ya kita harus mendorong bekerjasama Global South, ya karena kami biasanya kita bersama-sama mempunyai itu tugas yang sama. Jadi kita harus itu menuju modernisasi atau Indonesia ya tadi situ. Tapi kadang-kadang ada yang negara-negara yang sudah berkembang, mereka kadang-kadang dengan apa maksudnya mereka hukum yang disebut mereka diri sendiri ya dengan hukum yang tersebut menghukum memberi apa sanksi membeli apa blokir itu ekspor barang dari negara-negara yang berkembang. Jadi di situ saya rasanya Tiongkok dengan Indonesia kita bisa bersama-sama memperjuangkannya. Ya, baik. Berikutnya Prof. Suliping adalah kita kalau melihat dari pidato pelantikan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu, beliau ini juga mengemukakan serangkaian pengusulan penting mengenai ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain yang sangat selaras ya dengan pemikiran pembangunan yang berfokus pada masyarakat yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping. Nah, bagaimana Anda melihat kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia di kedua bidang ini di masa depan, yaitu ketahanan pangan dan juga pengentasan kemiskinan, Prof. Suliping? Eh, Kami sekarang bisa membaca komite kedua pihak. Di sana sudah tercantum itu pihak itu Tiongkok dengan Indonesia bekerjasama di dua sisi yang tersebut. Yang satu misalnya di ketahanan pangan, pemerintah Tiongkok bersedia menyediakan dukungan atau bantuan terhadap bidang yang tersebut, ya khususnya ketahanan makanan, misalnya bagaimana itu mendirikan itu irigasi yang lebih efektif supaya tumbuhan-tumbuhan pangan lebih maksudnya lebih mendapat hasil yang cukup bagus, misalnya tentang maksudnya bagaimana memilih itu biji-biji pangan, ya bagaimana itu memberi banyak lebih teknologi atau pupuk yang cukup itu efektif. Itu tadi situ saya rasanya mungkin Kementerian Pertanian dari pihak Tiongkok dengan Kementerian Pertanian di Indonesia sudah mulai itu bekerja sama di bidang yang tersebut. Yang kedua tentang pengentasan itu kemiskinan karena Tiongkok mempunyai pengalaman sangat banyak terhadap itu pengentasan kemiskinan. Tapi mungkin Indonesia tidak sama dengan di Tiongkok karena Indonesia ada banyak pulau-pulau ya, pulau yang sangat banyak. Tapi bagaimana tanam itu pulau yang kecil misalnya menyediakan itu cukup banyak itu pembangkit listrik. Karena setahu saya sering survei ke Indonesia, mungkin di pulau-pulau itu listrik mungkin menjadi hambatan yang utama. Jadi Tiongkok mungkin bisa menyediakan itu banyak pembangkit itu listrik foto
baik, seperti pembangkit listrik solar, Hmm. banyak itu bisa mungkin sesuai dengan keadaan di pulau-pulau kecil. Tapi kalau ada misteri yang cukup bagus, di sana bisa dibangun pabrik, dibangun industri yang lain, bisa lebih gampang. Ya, Hmm. kemiskinan, nama kenamaan diberandaskan, betul kan? Betul, betul. Jadi kita harus itu dari itu masa-masa yang kecil ya, Hmm. dari tahap ke tahap. Ya, kita kerjasama di bidang yang tersebut. Tapi mungkin itu memerlukan waktu lah yang akan lama, tidak begitu gampang ya, karena pulau-pulau di Indonesia sangat banyak sekali, betul kan? Betul, Itu betul. harus memerlukan banyak itu anggaran, ya betul Hmm. kan? Hmm. Jadi itu pihak Indonesia dengan Tiongkok kita bisa lebih erat itu kerjasama di bidang yang tersebut. Ya, betul. Setuju sekali. Jadi memang bukan tugas yang mudah juga begitu, Prof. Ya, karena membutuhkan waktu yang lama juga tahapan yang banyak, apalagi mengingat kondisi geografis Indonesia tadi seperti yang Prof. Suliping sampaikan, terdiri dari banyak pulau begitu, sehingga pengentasan kemiskinan pastinya perlu perencanaan yang matang, kerjasama juga yang erat dan juga lebih dalam dengan Tiongkok dan belajar bagaimana cara mengentaskan kemiskinan ala Tiongkok. Baik. Yang berikutnya Prof. Suliping, ini pertanyaan terakhir juga terkait dengan tahun ini ya 2024 adalah peringatan 70 tahun prinsip pergaulan yang baik. Tahun depan juga adalah peringatan 70 tahun Konferensi Bandung serta 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Dengan terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia, bagaimana menurut Anda seharusnya Tiongkok dan Indonesia melanjutkan kerjasama untuk bersama-sama mendorong pembangunan komunitas nasib bersama Tiongkok dan Indonesia ke tingkat yang baru, serta bagaimana harapan Anda tentunya Prof. Suliping ke depannya bagi hubungan kedua negara? Ya, saya rasanya tahun ini dan tahun depan merupakan momentum yang menggalangkan itu hubungan bilateral Tiongkok dengan Indonesia. Jadi dari konteks yang tersebut, saya rasa yang pertama-tama kita harus memperkuatkan semangat konferensi Bandung. Sepertinya itu Tasasina Bandung, itu saya rasanya sangat sangat penting. Atau dengan semangat itu lima prinsip hidup berdampingan itu secara berdamai, itu mempunyai sebetulnya semangatnya saya rasanya ada miring, betul kan? Ya, kita Mm-mm. harus menjunjung tinggi. Saya rasa nomor satu berdamai ya. Damai sangat penting karena tidak ada berdamai ya semua bekerja sama sia-sia belaka, betul kan? Ya harus berjunjung itu tinggi, Mm. berjunjung tinggi itu apa semangat perdamaian, bekerja sama, saling menghargai, Ya, tidak saling intervensi. Ya kita harus menghargai apa inti-inti kepentingan masing-masing. Saya rasanya itu semangat itu kita harus menjunjung, harus dijunjung tinggi. Itu yang nomor satu saya rasanya supaya kepercayaan politik, kepercayaan antara masyarakat lebih sampai bisa sampai taraf itu lebih tinggi. Ya, itu saya rasanya nomor satu. Nomor kedua kita harus itu implementasikan itu banyak MOU antara dua pemerintahan itu yang sangat penting. Ya, kita sudah menandatangani banyak MOU. Jadi supaya rakyat biasa baik di Indonesia maupun di Tiongkok mereka bisa merasakan itu apa hasil-hasil yang cukup baik bagi kedua pihak ya supaya rakyat Janata bisa mendukung sebelumnya memperkuatkan hubungan diplomatik. Ya biasanya sekarang misalnya di bidang perumahan. Ya, kali ini juga ada yang menandatangani perjanjian. Karena Indonesia ada yang orang miskin, mereka sangat kekurangan perumahan. Bagaimana membangun itu perumahan untuk orang miskin? Tapi Tiongkok mempunyai pengalaman. Tadi situ kita biasanya bisa membantu, bisa saling kerjasama di bidang yang tersebut supaya orang di Indonesia mereka mempunyai perumahan diri sendiri. Biasanya mereka bisa merasakan itu kebahagiaan dari hubungan diplomatik. Ini yang nomor yang kedua.
dua. Yang nomor yang ketiga saya rasanya karena itu Indonesia dengan Tiongkok kita termasuk itu negara-negara yang besar, ya jadi kita harus lebih aktif, lebih efektif itu melakukan bekerja sama di tingkat regional dan di tingkat itu dunia kita harus itu memelihara memelihara perdamaian di dunia atau di regional itu yang sangat penting dan tersangkut dengan isu-isu yang penting ya kita harus bekerja sama misalnya di isu-isu Palestina itu Tiongkok dengan Indonesia kita mempunyai pandangan yang sama kita harus mendukung itu mendukung apa perjuangan dari Palestina untuk kemerdekaan mereka diri sendiri kita harus apa maksudnya melakukan atau mengambil tindakan yang lebih tegas apa maksudnya anti serangan Israel itu serangan kepada orang Palestina. Jadi tadi isu-isu yang tersebut kita harus itu bahu membahu ya untuk perjuangan ya, kepentingan Indonesia dan Tiongkok eh, bersama-sama. Terima Hmm. kasih. Baik, terima kasih Prof. Suliping atas waktunya berkaitan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada 8 hingga 10 November. Terima kasih sekali lagi Prof. Suliping atas waktu dan pandangan yang sudah Anda berikan ya Prof. Suliping. Dan semoga seperti apa yang sudah dibahas oleh kami hari ini pemirsa, apapun kerjasamanya dan apapun MOU yang sudah ditandatangani, bagaimana pengimplementasiannya ke depannya ini juga penting dan juga bagaimana menumbuhkan semangat persatuan antara kedua bangsa dan juga yang paling penting adalah ke depannya hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ke depannya bisa terus semakin ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dan mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak demi masa depan bersama. Terima kasih pemirsa sudah mendengarkan kami dan menyaksikan kami hingga akhir dan tentunya Prof. Suliping sekali lagi terima kasih ya sudah banyak ini Ya, memberikan apa ya pandangannya dan juga ilmu-ilmu baru tentunya untuk kita semua bagaimana untuk memperkuat hubungan kedua negara. Terima kasih pendengar dan pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua dan akhir kata saya Adelia Astari juga Prof. Soliping pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.